adik-adik semua, gimana kabar kalian? Wah, pasti baik ya. Sudah lama ya kita gak jumpa teman-teman di gereja kita tercinta, GKMI Petra. Walaupun kita gak bisa kumpul sama teman-teman sekolah minggu kita, tapi kakak harap kalian tetap semangat ibadah dari rumah ya. Sambil mendoakan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kita juga, supaya tetap sehat dan selalu bersyukur buat kasih setia Tuhan sampai hari ini. Jadi, kalian siap memuji Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Nah, sekarang Kak Grace akan memimpin kalian di dalam doa. Jangan lupa tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Kita bersatu ya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepadaku, papa, mama, adik, kakak, dan teman-teman. Berkati kami ya Tuhan, supaya selalu taat dan bersuka cita, walaupun harus beribadah di rumah. Ajar kami juga untuk sungguh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kamu tahu kan bahwa kasih Tuhan luar biasa banget. Makanya itu kamu harus bersyukur selalu ya. Kakak ajak kalian buat memuji Tuhan lagi dengan lagu Kasih Yesus. Sekarang kakak mau ajak kalian daki gunung, dayung perahu, selam samudra, supaya kalian tahu bahwa Tuhan Yesus terus beserta kita loh. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi.
Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekarang kita dengar firman Tuhan oleh Ibu Supriyati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat bertemu lagi hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Tadi adik-adik sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kita bersama-sama mau menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah, tetapi pada saat ini semuanya di rumah masing-masing, kita akan belajar bersama-sama untuk kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing. Yuk, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, pada minggu hari ini, kami semua boleh bersama-sama untuk kami bersekolah minggu. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing Tuhan, tapi Tuhan menolong kami untuk kami boleh duduk diam. Kami bersama-sama akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan menolong membuka hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, ibadah sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, adik-adik, kita punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa loh. Kita ingat-ingat yuk, luar biasanya Tuhan, kuasanya Tuhan tuh seperti apa. Kita ingat, Tuhan bisa gak menyembuhkan orang lumpuh? Bisa. Tuhan bisa membuat si lumpuh berjalan. Tuhan bisa gak mencelikkan orang buta? Bisa. Tuhan bisa membuat orang yang buta bisa melihat kembali. Dan yang luar biasa juga, kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga mampu memberikan makan untuk 4.000 orang. Walaupun dari apa? Dari 5 roti 2 ikan. Ada loh lagunya. Lagunya begini.
5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan bersama-sama melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Temanya, yang lapar dikenyangkan. Mau tahu yang lapar itu siapa? Nah, begini. Kan Tuhan Yesus itu maha kuasa. Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala perkara. Nah, Tuhan Yesus itu terus memberikan, mengajar kepada orang-orang agar mereka mengenal Allah yang baik itu. Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota sambil mengadakan mujizat dari kota ke kota. Nah, orang-orang itu mendengar, wah, ini Tuhan Yesus yang luar biasa itu ya. Aku mau mengikuti aja gitu. Jadi di setiap kota ada yang mulai mengikuti Tuhan. Tuhan pergi kemana dia ikut. Nanti lewat kota yang lain dia ikut terus sama Tuhan. Nah, lama-lama adik-adik ternyata yang ikut ini terus bertambah. Akhirnya banyak sekali yang ikut. Yang ikut ini ada 4.000. Banyak sekali 4.000. Nah, Tuhan Yesus ketika sudah 3 hari, Tuhan Yesus tuh ngeliat, dia memandang semuanya. Wah, yang ikut banyak sekali. Kasihan mereka. Karena apa? Udah mengikuti aku 3 hari, tapi mereka gak makan. Nanti mereka sakit. Nanti mereka lemes. Aduh, kasihan. Bagaimana nih? Aku harus kasih makan mereka. Begitu kan Allah kita kan Allah yang peduli. Kemudian dibilang ke murid-muridnya Tuhan Yesus, dia bilang begini, hei murid-muridku, lihat tuh, yang ikut kita itu lebih dari 4.000. Kamu harus memberi makan kepada mereka. Nah, murid-muridnya kaget. Tuhan, bagaimana harus memberi makan mereka? Kan kita gak ada makanan, katanya. Ya, kamu harus memberi makan kepada mereka gitu. Terus kata Tuhan begini aja, yang ada sama kamu berapa makanannya gitu. Terus muridnya itu bilang, ya kalau kami cuma punya 7 roti Tuhan, sama itu beberapa ikan. Nah, adik-adik, nanti berapa roti dan berapa ikan, adik-adik bisa baca ya. Ingat, Matius 15 ayat 32 sampai 39. Cerita hari ini diambil dari situ ya. Nah, kemudian ya sudah, kata Tuhan, sini makanannya bawa ke sini begitu. Terus kira-kira hati murid-murid Tuhan Yesus deg-degan gak? Deg-degan, cuma 7 roti gitu loh. Coba adik-adik kalau pas kita dibagi roti, kalau anaknya 5 dibaginya berapa? 5 kan? 1 orang 1 gitu. Tapi ini masa cuma 7 roti, tapi untuk 4.000 orang gitu. Wah, Tuhan nih gak mungkin gitu. Padahal kan tadi waktu di depan Mbak Pri ajak nyanyi apa? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati.
dimakan 5.000 orang. Sisa berapa? Sisa 12 keranjang. Tuhan Yesus sudah membuat mujizat. Tuhan Yesus sudah memberkati. Masa murid-muridnya lupa? Masa murid-muridnya takut dengan 7 roti sama beberapa ikan yang sekarang untuk 4.000 orang? Jangan-jangan kita juga suka lupa sama kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus kan baik sama kita melalui Papa, melalui Mama, ya enggak? Kita mendapatkan sesuatu lewat sama Papa sama Mama. Kemudian adik-adik pasti kalau Papa Mamanya berbuat baik, pasti kan berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih Papa sama Mama udah baik. Coba inget-inget, pernah nggak ada yang begini? Misalnya nih hari Minggu ini nanti pulang gereja aku pengen beli boneka Barbie ya Mama, gitu misalnya. Kemudian mamanya bilang ya ntar beli gitu. Nah pas pulang dari gereja sama-sama mau beli Barbie, ternyata Barbie yang dipilih harganya mahal, jadinya uang mamanya belum cukup. Terus mamanya bilang, karena kamu maunya Barbie itu, nanti aja ya belinya ya gitu. Terus adik-adik apa? Mama gak sayang, katanya sayang, tapi minta gak dibeli. Ya lupa kalau Tuhan Yesus akan memberikan segala sesuatu kepada kita lewat Papa sama Mama. Sabar gitu ya, bukan Papa Mama tidak sayang. Nah, lupa kan kebaikan Tuhan lewat Papa sama Mama. Kemudian yang sekolah kan kalau mau tes kan berdoa ya, pas mau belajar berdoa, Tuhan aku besok mau tes, biar Tuhan tolong agar aku bisa mengerjakan tesnya. Pas lagi tes bisa mengerjakan, tapi ternyata ada juga yang sulit gitu. Kemudian dia lupa deh, tadi kan udah minta sama Tuhan biar Tuhan menolong, lupanya apa? Wah gak bisa jawab ini, bagaimana nih, nanti nilaiku jelek. Akhirnya apa? Mulai iblisnya bilang udah nyontek aja, biar nilainya bagus. Hati-hati, itu bisikan setan. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu nyontek ya. Kita sudah belajar, Tuhan akan menolong kita untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita minta sama Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Tahu nggak kalau kita percaya kepada Tuhan, tadi yang makanan tadi tuh yang 7 roti sama 2 ikan, kan Tuhan Yesus bilang begini ke muridnya, sini bawa sini makanan itu, nggak apa-apa cuma sedikit. Kemudian murid-muridnya percaya sama Tuhan, dikasih tuh roti sama ikannya. Kemudian Tuhan berdoa, Tuhan pecah-pecahkan dan dia bagi kepada berapa tadi? 4.000 orang, semua dibagi. Semua dapat gak? Dapat. Dan ternyata sisa 7 keranjang. Wah, luar biasa Tuhan kita. Nah, ada yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita percaya. Wah, Bu Yakub, sudah lama nih kita gak sekolah, sudah lama kita di rumah saja. Kok Tuhan gak menolong-nolong kita? Ingat, percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melalui apa? Kita libur sudah lama loh adik-adik ya. Sudah hampir 2 bulan kita libur, kita ada di rumah. Tapi Tuhan memberi kita kesehatan.
kesehatan. Tuhan memberikan kita makan. Sekalipun papa dan mama tidak bekerja. Maksudnya tidak bekerja, kan yang bekerja di kantor semua harus libur. Kata di TV, PSBB, nggak boleh kemana-mana. PSBB ya, jadi semua harus di rumah. Stay at home, pokoknya di rumah. Nah, kita lihat kan pemeliharaan Tuhan. Tuhan beri kesehatan kepada kita. Tuhan berikan makan, semua kecukupan. Kemudian Tuhan juga memberikan kepada kita seperti hari ini. Sekalipun kita nggak ketemu sama teman-teman kita di Petra, tapi kita bisa sekolah minggu bersama-sama. Kita bisa memuji memuliakan Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan kita akhirnya tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang memelihara kita, yang peduli kepada kita, ya. Oleh sebab itu, mari kita percaya. Percaya bukan hanya percaya, tapi sungguh-sungguh percaya. COVID-19 akan berlalu enggak? Kita harus percaya kepada Tuhan, kita berdoa. Ya, Pak Pendeta Ferry ngajak kepada kita, ayo semuanya jemaat Petra. Pas jam 9 atau pas kita berdoa, kita doakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan pemerintah kita. Kita doakan orang-orang yang mengurusi orang-orang yang sakit, Pak Dokter dan yang lain-lainnya, kita doakan. Percaya enggak? Tuhan mendengar. Harus percaya. Nah, ketika kita percaya, kita menjadi orang yang tidak marah-marah, tapi kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sekalipun kita ada di rumah, ingat, 7 roti, beberapa ikan, Tuhan bisa berikan kepada 4.000 orang. Pasti juga Tuhan akan memelihara kita, ya. Kita harus percaya. Kita harus bersyukur. Kita bersama-sama coba kita lihat ayat hafalan pagi ini. Mazmur 103 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat yang kedua. Apa bunyinya? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Artinya, hai. Nih, misalnya Bu Yakub nih. Bu Yakub, puji Tuhan ya. Jangan lupakan Tuhan itu baik gitu. Misalnya dia ngomong lagi. Siapa ya contohnya ya? Hai anak-anak sekolah minggu Petra, kita harus memuji Tuhan ya. Ingat, Tuhan itu baik gitu. Jadi ayat masnya itu kita ingat-ingat ya, kita apalin. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan Yesus. Oke. Jadi adik-adik harus percaya ya. Percayanya yakin, aku percaya kepada Tuhan. Oke? Ya. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, biar kita semakin percaya kepada Tuhan, kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
pesan Bu Yakob 1. Kalau dengar teman-teman kita ada yang punya punya masalah, misalnya ada yang sakit, bantu doa ya, doakan dia agar teman-teman kita sembuh ya, agar nanti setelah COVID selesai kita akan berkumpul semuanya ya, kita akan ketemu dengan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang membuat kami semakin yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. 7 roti dan beberapa ikan Tuhan sanggup memberi kepada 4.000 orang, bahkan sisa 7 bakul. Kami percaya bahwa kami juga akan Tuhan sayangi seperti mereka. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semakin percaya kepada Tuhan dan ajar kami untuk semakin bersyukur. Amin.